Baik, selamat pagi, siang, atau malam. Perkenalkan, nama saya Daniel Bimo Putro. Saya adalah mahasiswa BINUS Online Learning. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan laporan dari tugas Cartel Building dengan judul Pemberdayaan Masyarakat Lokal di Kawasan Industri untuk Mendukung Ekonomi Berkelanjutan. Ini terkait dengan SDG 8, yaitu Design Work and Economic Growth. Berikut adalah daftar isi dari presentasi saya pada kesempatan ini. Yang pertama adalah latar belakang masalah, rumusan masalah, hasil temuan, pembahasan dan solusi, dan yang terakhir adalah refleksi pribadi. Baik, yang pertama adalah latar belakang masalah. Berikut adalah grafik dari unemployment rate di Southeast Asia pada tahun 2003 dari laporan IMF, World Economic Outlook Oktober 2003. Kita bisa lihat Indonesia pada urutan pertama sebanyak 5,3% unemployment rate. Diikuti dengan Brunei, Filipina, Malaysia, Vietnam, Singapura, dan yang terendah adalah Thailand. Pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan merupakan salah satu fokus utama dalam tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals, khususnya SDG 8 dengan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang sehat diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan kerja yang layak, pemberian upah yang memadai, serta perlindungan hak pekerja. Di berbagai wilayah, terutama di sekitar kawasan industri atau perusahaan besar, masyarakat lokal sering menghadapi hambatan dalam memperoleh pekerjaan yang sesuai. Rendahnya tingkat pendidikan formal, kurangnya pelatihan keterampilan yang relevan, dan dengan kebutuhan industri. Serta terbatasnya kesempatan kerja, memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi. Kondisi ini menciptakan paradoks di mana pertumbuhan industri yang pesat justru tak selalu diikuti oleh peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Pemberdayaan masyarakat lokal di kawasan industri menjadi langkah strategis untuk menciptakan ekonomi berkelanjutan yang beriak pada masyarakat setempat. Upaya ini dapat dilakukan melalui peningkatan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri, penyedia analisis kerja yang adil, dan sinergi antara pemerintah, perusahaan, dan komunitas lokal. Dengan demikian, tujuan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan dapat tercapai secara nyata. Kita masuk yang kedua, rumusan masalah dan tujuan proyek. Berikut adalah 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana dampak program pemberdayaan masyarakat terhadap peningkatan ekonomi berkelanjutan di kawasan industri. Yang kedua, apa keterampilan yang paling relevan untuk dikembangkan berdasarkan potensi lokal dan kebutuhan sektor industri. Yang ketiga, bagaimana peran perusahaan dan pemerintah dalam meningkatkan keterampilan dan perekonomian masyarakat di masyarakat lokal sekitar. Berikut adalah tujuan proyek. Yang pertama, bagi mahasiswa, proyek ini bertujuan untuk memenuhi atribut dari BINUS Graduate Attributes atau BGA, yaitu Critical dan Creative Thinking, CCT, Adaptability, Growth Mindset, dan Collaboration. Bagi masyarakat, meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai konsep ekonomi berkelanjutan dan mendukung perkembangan ekonomi jangka panjang di kawasan industri. Membantu masyarakat mengidentifikasi dan mengembangkan keterampilan, membantu masyarakat untuk memperkuat keterlibatan dalam berbagai program pemberdayaan dan yang dirasakan oleh perusahaan dan pemerintah. Yang ketiga, bagi perusahaan, proyek ini bertujuan untuk mendorong perusahaan untuk lebih aktif terlibat dalam program pemberdayaan masyarakat lokal, membantu perusahaan memahami keterampilan apa yang paling relevan dan dibutuhkan oleh masyarakat lokal, mendorong perusahaan untuk berinvestasi dalam pengembangan keterampilan masyarakat lokal melalui CSR. Selanjutnya yang ketiga, hasil temuan. Dari wawancara dengan perusahaan terungkap bahwa 80% program CSR masih bersifat filantropi atau bantuan langsung dengan anggaran terbatas, rata-rata 2% dari anggaran, dan kesulitan mengukur dampak jangka panjang. Manajer CSR PTY mengungkapkan, kami kesulitan menemukan
penyedia jasa lokal yang memenuhi standar kualitas. Penggiat CSR mencatat adanya miscommunication antara program perusahaan dengan kebutuhan real masyarakat. Pelatihan yang diberikan sering tidak sesuai dengan potensi lokal atau kebutuhan industri setempat. Temuan wawancara mengungkapkan kebutuhan mendesak untuk bertransformasi dari model CSR konvensional ke CSR digital yang lebih partisipatif dan terukur. Masyarakat mengeluhkan minimnya akses informasi dan mekanisme pengaduan. Kami hanya diundang saat seremonial, tidak dilibatkan dalam perencanaan. 65% responden warga menyatakan butuh pelatihan teknis seperti pengelasan dan otomasi industri. Warga yang tinggal di sekitar kawasan industri merasa belum sepenuhnya merasakan manfaat dari keberadaan industri tersebut. Mereka masih menghadapi kesulitan untuk mendapatkan akses bekerja di perusahaan-perusahaan yang beroperasi di sekitar tempat tinggal mereka. Berdasarkan keterangan dari beberapa narasumber, warga mengungkapkan bahwa belum ada bantuan atau program pelatihan yang diberikan oleh pihak perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan industri di wilayah tersebut belum memberikan dampak nyata dalam meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Pada dasarnya, warga tidak mengharapkan bantuan langsung dari perusahaan. Namun mereka lebih berharap adanya dukungan terhadap kegiatan perekonomian masyarakat seperti penyelenggaraan pelatihan keterampilan, penyediaan tempat untuk membuka usaha di area industri, serta kemudahan akses untuk bekerja di kawasan industri tempat mereka tinggal. Selanjutnya, yang keempat adalah pembahasan dan solusi. Berdasarkan temuan dari wawancara dan observasi lapangan, terlihat adanya kesenjangan signifikan antara potensi keberadaan industri dengan dampak langsung yang dirasakan oleh masyarakat lokal. Meskipun kawasan industri berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi secara makro, manfaat tersebut belum terdistribusi secara merata kepada warga sekitar. Rendahnya tingkat keterlibatan masyarakat dalam rantai pasok industri, terbatasnya akses pekerjaan, serta minimnya program pelatihan yang relevan menjadi faktor utama yang menghambat terwujudnya pembangunan ekonomi berlanjut di wilayah tersebut. Hasil wawancara dengan perwakilan perusahaan menunjukkan bahwa mayoritas program CSR yang dilaksanakan masih bersifat filantropi, seperti pemberian bantuan langsung yang meskipun bermata jangka pendek, tidak mampu menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat. Di sisi lain, masyarakat menyatakan bahwa pelatihan yang diberikan seringkali tidak sesuai dengan potensi lokal maupun kebutuhan industri setempat. Hal ini menunjukkan adanya gap komunikasi dan koordinasi antara pihak perusahaan dan komunitas lokal. Keterlibatan masyarakat dalam tahap perencanaan program masih rendah, sehingga aspirasi dan kebutuhan real belum sepenuhnya terakomodasi. Berikut adalah analisis SWOT dari temuan-temuan yang kita dapatkan di lapangan. Yang pertama adalah strength atau kekuatan, keberadaan kawasan industri yang memberikan peluang kerja dan pasar potensial, ketersediaan tenaga kerja lokal dengan motivasi tinggi untuk meningkatkan kesejahteraan, dukungan SDG dan kebijakan pemerintah untuk mendorong pembangunan inklusif. Dari sisi weakness atau kelemahan, rendahnya keterampilan teknis yang relevan dengan kebutuhan industri 4.0. Minimnya akses informasi dan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan program CSR. Ketergantungan masyarakat pada bantuan langsung yang tidak berkelanjutan. Di kuadran opportunities atau peluang, pemanfaatan teknologi digital untuk pelatihan dan pemasaran produk lokal, potensi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM berbasis bahan baku lokal. Dukungan dana CSR yang dapat dialokasikan pada pelatihan dan infrastruktur pemberdayaan. Yang terakhir adalah threats atau ancaman, persaingan tenaga kerja di luar daerah yang memiliki keterampilan yang lebih tinggi, perubahan kebijakan industri atau ekonomi global yang mempengaruhi stabilitas kerja. Berikut adalah solusi dari strength. Dari sisi strength, kita memperkuat kekuatan untuk memaksimalkan peluang. Penguatan kompetensi tenaga kerja lokal melalui program pelatihan teknis yang sesuai dengan kebutuhan industri 4.0, seperti pengelasan,
otomasi, pengoperasian CNC, otomasi industri, dan manajemen usaha digital. Yang kedua, sinergi dengan kebijakan pemerintah dari SDG untuk memastikan program pelatihan dan pemberdayaan mendapatkan dukungan dari regulasi, insentif, dan kemudahan akses pendanaan. Yang terakhir, pemasaran produk lokal melalui kerjasama dengan industri untuk memanfaatkan rantai pasok yang ada, sehingga produk UMKM lokal dapat dipasarkan langsung ke jaringan perusahaan. Solusi dari weakness adalah mengatasi kelemahan yang ada. Peningkatan akses informasi dengan membentuk community information center atau platform digital terpadu yang menghubungkan perusahaan, pemerintah, dan masyarakat dalam menyampaikan informasi lowongan pekerjaan, jadwal pelatihan, dan peluang usaha. Yang kedua, pendekatan CSR partisipatif yang melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan, sehingga program benar-benar sesuai kebutuhan dan potensi lokal. Yang ketiga, penguatan kemandirian ekonomi dengan mengalihkan fokus CSR dari bantuan langsung ke investasi keterampilan dan infrastruktur produktif. Dari segi opportunities, yaitu membangun ekosistem yang kolaboratif. Kemitraan triparti antara perusahaan, pemerintah, dan komunitas untuk merancang program jangka panjang yang menggabungkan pelatihan keterampilan, penciptaan lapangan kerja, dan dukungan pengembangan usaha. Pemanfaatan teknologi digital untuk memantau, mengevaluasi, dan melaporkan dampak program pemberdayaan secara transparan, sehingga semua pihak dapat melihat hasil nyata dan melakukan perbaikan berkelanjutan. Yang terakhir dari sisi threats, yaitu mengantisipasi ancaman yang mungkin terjadi. Peningkatan daya saing SDM lokal dengan sertifikasi kompetensi yang diakui industri, sehingga dapat bersaing dengan tenaga kerja dari luar daerah. Diversifikasi sumber penghasilan melalui pengembangan sektor usaha alternatif, seperti pariwisata industri, jasa logistik lokal, atau energi terbarukan berbasis komunitas. Yang ketiga, mekanisme resolusi konflik berbasis forum komunikasi rutin antara perusahaan, masyarakat, dan pemerintah untuk mencegah dan menyelesaikan potensi ketegangan sosial. Yang terakhir adalah refleksi pribadi. Berikut adalah refleksi pribadi saya setelah melakukan proyek. Dari hasil wawancara dengan pelaku industri, saya menyadari bahwa keberadaan kawasan industri dapat membawa perubahan signifikan bagi perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat lokal. Kesempatan kerja yang meningkat, munculnya usaha penunjang, serta adanya program pelatihan keterampilan menjadi bukti nyata bahwa industri mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, saya juga melihat masih adanya kesenjangan keterampilan antara kebutuhan industri dan kemampuan masyarakat, yang menyebabkan tidak semua warga lokal dapat menikmati manfaat yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak otomatis berarti bahwa pemerataan kesejahteraan, melainkan memerlukan intervensi terarah dan kolaborasi berkelanjutan. Pengalaman ini membuka wawasan saya bahwa pemberdayaan masyarakat lokal tidak hanya soal menciptakan lapangan kerja, tapi juga membangun kapasitas dan kesiapan mereka untuk bersaing di pasar tenaga kerja. Perusahaan, pemerintah, dan lembaga pendidikan harus bekerja sama merancang program pelatihan yang relevan, berkelanjutan, dan terintegrasi dengan kebutuhan industri. Sebagai individu, saya belajar bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam memanfaatkan peluang yang ada sangat menentukan keberhasilan pemberdayaan ke depan. Saya berharap konsep ini tidak hanya menjadi wacana, tetapi benar-benar terwujud dalam bentuk kemitraan yang saling menguntungkan antara industri dan masyarakat. Sehingga cita SDG 8 tentang pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi dapat tercapai secara inklusif. Baik, berikut sekian dari saya. Terima kasih atas perhatian. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Salam.